Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azan wal iqamah. Abarona Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Quraisy. Nah, kita langsung saja sesuai dengan judul arti mimpi melantunkan azan dan iqamat atau mendengar azan dan iqamat. Nah, di dalam kitab Mu'jam Tafsir Al-Ahlam yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Ghani An-Nablusi. Ini full arti, full tafsir dari awal sampai beres, ini panjang mimpi azan dan iqamat ini. Tapi tidak semua saya bacakan secara lapad ya, tinggal cocokkan oleh kalian masing-masing ya, dan pembacaan ini dibuat episode atau part ya, kita part 1 part 2 gitu. Nah, dengarkan oleh kalian baik-baik dan cocokkan kalau kalian mimpi azan atau mendengar azan dan iqamat. Kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi azan dan qomat. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin menceritakan tentang Ahbarona Abu Bakar telah bercerita kepada kami, kata Syekh Ibnu Sirin, siapa Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Quraisy. Qala Muhammad Abdullah bin Quraisy juga berkata, Ahbarona Hasan bin Sufyan, Hasanu bin Sufyan telah menceritakan kepada kami juga, kata Ki Abdullah, siapa Al-Hasan bin Sufyan. Qala Hasan bin Sufyan juga berkata, hadasana Ishaq bin Ibrahim, saya juga dari Ki Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan ya mimpi azan. Bin Mukhalid Al-Hanzali, qala Ki Ibrahim bin Mukhalid Al-Hanzali telah berkata juga, hadasana telah menceritakan kepada kami, kata Syekh Ibrahim bin Mukhalid, siapa yang menceritakannya? Wahab bin Jurer. Qala Wahab bin Jurer berkata juga, hadasana Ubay telah menceritakan kepada kami, kata siapa? Syekh Ubay. Siapa yang menceritakan? Syekh Ubay. Qala berkata Syekh Ubay, hadasana Muhammad bin Ishaq, kata Syekh Ubay telah menceritakan juga kepada kami, siapa? Muhammad bin Ishaq. Qala berkata juga Muhammad bin Ishaq, hadasani Muhammad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, kata Syekh Muhammad bin Ishaq. Siapa yang menceritakannya? Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi. Dari siapa? An Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al-Ansor. Muhammad Abdullah bin Zaid Al-Ansor dari siapa? An Abi, dari bapaknya Zaid Al-Ansor. Bapakku, kata Syekh Zaid Al-Ansor, Qala telah berkata, ataitu nabiyya, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbartuhu billazi ra'aituhu minal azan, dan aku menceritakan kepada Nabi billazi ra'aituhu minal azan, yang aku mimpikan di dalam mimpi itu melakukan azan. Pakola, maka jawab Rasul, gimana? Inna hazihi la ru'ya hakun, sesungguhnya mimpimu tentang azan itu, kata Rasul, adalah mimpi yang sangat hak, mimpi yang sangat bagus gitu ya. Nah, kita langsung. Jadi dasar mimpi azan dan qomat itu dasarnya mimpinya bagus artinya. Nah, kita langsung ke sini. Ngopi sambil ngopi aja kita ya. Qala ustadu, wis ngucap sapa ustad Abu Sa'ad, siapa ustadnya? Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, ngucap ing lapan, man ro'a anahu azana marotan au marotaini, man ro'a sapa wong kang ngimpi ya ngimpi ya man anahu ing satune man azana iku azan ya man marotan ing dalam sabalenan, hale sabalenan, au marota ini atawa rong balenan, wa aqoma dan lan ngadegaken lan ngokomat ya man wa sholat lan sholat ya man sholat paridotin ing sholat pardu, rojiko mangka den rizkian iya si man
ke sini ya. Takut pada ngomong ke sini nih. Ke sini ya. Maka den rizkian Yaman hajan ing haji wa umrotan lan umroh. Nah, kata Abu Sa'ad, barang siapa yang bermimpi azan 1 kali, au marota ini atau 2 kali, azannya 2 kali, wakoma dan kemudian dia komat di dalam mimpinya, wasola dan dia sholatlah sholat faridotin, melakukan sholat fardu di dalam mimpinya. Jadi ini mimpi lengkapnya. Mimpinya melakukan azan, qomat, dan sholat fardu. Nah, artinya apa itu mimpi kayak gitu? Ruziko hajan. Maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia si pemimpi akan diberikan rezeki oleh Allah. Rizkinya rizki apa? Rizki haji. Dia akan melakukan haji, wa umrotan dan umroh. Kenapa demikian Abu Sa'ad menafsirkannya ke haji, dia akan haji dan umroh? Liqauli, mengambil dalil dari firman Allah, wa azin bin nasi bil haji. Nah, itu ya. 1. Dan tadi mengambil dalil dari firman Allah, dan juga mengambil erat ya, mengambil sebab kenapa Abu Sa'ad menafsirkan demikian. Wali'an Nabi Aropatin yu'zanu wa yuqamu marotaini, karena sesungguhnya di Arafah ya, di Arafah itu dilakukan azan dan qomat 2 kali gitu. Qomat 2 kali, adzan 2 kali. Nah, itu dengan sebab dalil ini Abu Sa'ad menafsirkan yang mimpi melakukan azan dan qomat 2 kali atau 1 kali. Setelah itu di dalam mimpinya melakukan sholat fardu, dia akan diberikan rizki oleh Allah, bisa melakukan haji dan umroh. Terus fa in ra'aka annahu mangkalamun, mimpi kita campur logat Jawa ya, biar kita berkah mengikuti logat Syekh Nawawi Tanahara Jawa ya, karena saya orang Banten ya, mengikuti Jawa lah ya. Beda di Wetan. Kalau di Wetan mah mengartikan kitab itu nyoretnya pakai bahasa Sunda atau Indonesia. Ini mah saya karena orang Banten, maka saya juga mengikuti ulama Banten, yaitu Syekh Nawawi Tanahara. Terus wain ro'a mangkalamun ngimpi iya man ka'anahu kaya satuhune man yu'azinu iku azan ya man ala manarotin ing atase luhur menara. Fa inahu yakunu da'iyan, maka satuhune man yakunu iku ana iya man da'iyan iku kang ngajak ilal hakim maring kabeneran. Barang siapa yang bermimpi menumandangkan azan di atas menara, bukan memakai speaker ya, tapi di atas menara belenong masjid. Nah, fainahu yakunu dayan, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan dia akan mengajak kepada yang hak. Wa yurjalahul haju, dan ada harapan bisa melakukan haji, diberikan rezeki haji oleh Allah. Fa in ra'a mangkalamun ngimpi yaman kana iku sakiku kaya satuhune man yu'azinu iku azan yaman bibirini dalam jero laut. Fa idahu, maka satuhune man yahisun nasa iku ngagegere iya man anasai manusia ala saparin baidin ing atase ngalancong kang adoh. Barang siapa yang bermimpi melakukan azan di dalam sumur, mimpi adan di dalam sumur, fa'inahu yahisunasa, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan mengajak dengan cara tangginas ya, dengan cara seperti maksa gitu. Hayo kita jalan kemana? Ala saparin baidin, berpergian, melakukan musafir yang jauh. Ayo kita ke Palestina,
kita mulungan roket, bekas-bekas roket kita kilo gitu. Jadi mengajak maksa untuk berpergian jauh. Terus fa'in ro'aka anahu mu'azinun, maka lamun mimpi yaman ka anahu iku kaya satu huniman. Mu'azinun iku wong kang adan, walaisa bi mu'azinin lan ora nana yaman bi mu'azinin iku kalawan wong kang azan fil yakzati ing dalam waktu turu. Waliya mangka ngurus yaman wilayatan ing wilayah biqordi mabalago sautahu, kalawan ukuran barang kang tumeka sautuhu opo sawarane wong. Barang siapa yang bermimpi menumandangkan azan, walaisa bimuazinin fil yakzo, padahal dia tuh bukan tukang adan di dunia nyatanya, gak pernah adan dia di masjid atau di musola, tapi dia mimpi adan gitu ya. Nah, mimpi tersebut menandakan waliya wilayatan, maka dia akan menjadi pengurus di satu wilayah dengan ukuran seberapa luas suaranya dia di waktu mimpi itu adannya. Misalnya kita mimpi adan, suaranya sampai terdengar satu kampung doang, enggak ke kampung yang lain, berarti kita akan menjadi pengurus, diberikan amanah oleh Allah agar mengurus satu kampung. Berarti ukuran RT RW doang ya, ya sebesarnya pengurus kan RW ya atau RT. Terus ingkana lil wilayati ahlan, itu pun ya menjadi pengurus apa tokoh masyarakat ya, baik RT ataupun RW, itu pun ingkana lil wilayati ahlan, kalau dia memang ahlinya di bidang pengurus gitu ya, di bidang kemasyarakatan, itu kalau dia ahlinya. Fa'in ro'a, nah bagaimana kalau bukan ahlinya? Ya dia berarti hanya, kalau dia bukan ahli di bidang aparat, tokoh masyarakat, ya berarti dia di bidang apa gitu ya. Kalau bukan wilayah, bukan bidangnya, berarti setidaknya dia hanya ukuran apalah, enggak satu kampung gitu, enggak satu kampung. Dia menjadi pengurus rumah tangga mungkin, atau pengurus sawah gitu ya, pengurus kebun gitu. Terus fa'in ro'aka anahu yu'azinu ala talin asoba wilayatan min rojulin ajami. Apa nih talin? Oh, bukit. Fa in ra'a mangka lamun mimpi ya uang akan anahu iku kaya satune uang, ka anahu kaya satune uang yu azinu iku azan ya uang ala tali ing atase bukit, luhur bukit. Asoba mangka ngenani yaman wilayatan ing wilayah min rajulin ajami, saking wong lanang kang bangsa ajam. Wa ilam yakun lil wilayati ahlan painahu yusibu. Nah, apabila kita bermimpi menumandangkan azan di atas bukit, asoba wilayatan min rajulin ajami, maka si pemimpi itu akan mendapatkan amanah menjadi pengurus min rajulin ajamin, dari seorang laki-laki bangsa ajam, bangsa ya wilayah Indonesia, masih Indonesia, enggak keluar negara. Ya nggak tahu ngurus kantor, nggak tahu jadi DPR, atau nggak tahu jadi apalah pengurus. Wa ilam yakun, itu pun kalau ahlinya di bidang pengurus, di bidang politik gitu ya, atau di bidang kemasyarakatan. Nah bagaimana kalau nggak ahli di bidang politik? Wa ilam yakun lil walayati ahlan, apabila dia tidak ada bidang menjadi pengurus gitu, itu bukan ahlinya. Fa inahu yusibu tijaratan robihatan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dari dagangnya, au hirpatan, atau dari pekerjaannya, ajijatan yang mulia. Au ghayyara
fa in ro'a mangka lamun mimpi ya man terusnya anahu ing satu neman jada iku nambahi ya man pil azani ing dalam kalimat azan au naqasa minhu atawa ngurangi ya man minhu saking azan au goyaro alpadahu atawa ngarubah ya man alpadahu ing pirang-pirang lapade adan fa innahu yazlimu nasa maka satu huneman yazlimu iku dolim yaman anasa ing manusia biko dijiadati wa nukson kalawan ukuran eta tambah lan kurang itu ya. Apabila kita bermimpi adan dengan cara ditambah kalimat-kalimatnya seperti ya menambahi kalimat adan enggak pada umumnya kalimat adan itu ditambahi sama dia di dalam mimpi. Nah, mimpi tersebut menandakan au naqasa minhu atau dia mengurangi enggak pada umumnya biasanya mah gitu adannya ini mah dikurangi sama dia kalimatnya tadi mah ditambahi sama dia ini mah atau dia mengurangi kalimat adan au ghayyaro alpadahu atau dia merubah lapad-lapad adan kalimat-kalimatnya dirubah seperti Allahu Rahman gitu ya dirubah rapatnya. Nah mimpi tersebut menandakan fainahu yazlimu nasa maka sesungguhnya si pemimpi itu akan melakukan dolim akan mendolim manusia biqadri ziyadati wa nukson dengan ukuran ya lebih atau kurang dolimnya itu ya dolim banget atau enggak gitu ya dengan ukuran melebihi dan mengurangi gitu dolim maksudnya dia akan dolim kepada manusia dengan ukuran menambahi dan mengurangi ya seperti melebih-lebihi cerita atau mengurangi cerita gitu ya. Terus wa in azana lan lamun azan ya wong pisarin ing dalam wong kang tumandang fa in kana min ahlil khair mangka lamun ana ya wong iku saking ahli kabagusan fa innahu mangka satuhune wong ya muru iku marentah ya wong bil ma'rufi kalawan kabecikan wayana lan nyegah ya man anil mungkari saking kamungkaratan apabila dia mimpi adan dan dia memang disiplin di dalam syariatnya di dalam agamanya dia disiplin artinya dia melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam seperti gimana gitu biasanya dan Pak Ingka nanti ya takut salah nih syari'in jalan wa in azana gini maksudnya wa in azana apabila dia bermimpi adan pisariin di dalam tugasnya gitu maksudnya dia mimpi azan dan memang di dalam mimpi itu dia ditugaskan oleh ketua DKM atau siapa gitu ya dia harus melakukan adan gitu agar dia melakukan adan di tiap waktunya gitu maksudnya ya Pak Ingkana min ahlil khair apabila di dunia nyatanya dia ahli dia suka melakukan kebaikan ya kemana ini fa innahu ya'muru bil ma'ruf maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan memerintah kebaikan dan wayanha anil munkar dan mencegah kemungkaratan. Nah bagaimana sebaliknya wa in kana min ahli fasad apabila dia di dunia nyatanya ahli suka melakukan kerusakan suka melakukan maksiat fa innahu yudrabu maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan dipukul oleh orang lain gitu ya digebugin maling cangcut rangda atau gimana sebabnya mailah terus waman ro'aka anahu yu'azinu barang ulan sapa wong kang ningali mimpi ya man kanau kaya satu neman
Yo azinu iku adan iaman ala haitin ing atase tembok ya, pagar ing atase pagar. Fa innahu yad'u rajulan ila sulhi, maka satu man yad'u iku ngajak yaman rajulan ing wong lanang ila sulhi maring kapatutan. Barang siapa yang bermimpi seakan-akan dia di dalam mimpinya melakukan adan ala haitin di atas pagar, adanya di atas pagar di dalam mimpinya. Fa innahu yad'u rajulan ila sulhi, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan dia akan mengajak seorang laki-laki ila sulhi agar melakukan kebaikan. Wa in azana terus lamun adan yaman fauqa baitin ing dalam saluhure tempat, fa innahu yamutu ahluhu, maka satuhune kalakuan yamutu ahluhu iku maut ahlu sopo keluargane si man. Apabila kita bermimpi adan di atas tempat, di tempat yang paling atas gitu ya, kita mimpi adan di tempat yang paling atas, fa innahu yamutu ahluhu, maka mimpi tersebut menandakan akan ada yang meninggal keluarganya itu si pemimpi. Fa in azana fauqal ka'bati, maka lamun adan yaman fauqal ka'bati ing dalam sadukure Ka'bah, fa innahu yuzhiru bid'atan, maka satu nikman iku ngadohirkeun yaman bid'atan ing bid'ah. Apabila kita bermimpi azan di atas Ka'bah, fa innahu yuzhiru bid'atan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan mendohirkan perkara-perkara yang bid'ah, akan melakukan secara terang-terangan, melakukan bid'ah secara terang-terangan. Nauzubillah. Ya, kita next nanti yang ini ya, masih mimpi adan. Nah, segitu dulu, kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.